Bahasa Sunda adalah ciri yang sangat khas dari Provinsi Jawa Barat. Ini adalah bahasa daerah Jawa Barat yang paling populer, bahkan terdapat aksaranya sendiri. Ini adalah sekolahku, SMA Lab School Cibubur, satu-satunya lab school yang mempunyai mata pelajaran bahasa Sunda di dalamnya. Sudah 4 tahun lebih, lab school ini mengajarkan bahasa Sunda dan aksaranya. Pak Didin adalah guru bahasa Sunda di SMA Lab School. Ia sangat fasih dalam berbicara bahasa Sunda, bahkan sering diterapkan dalam percakapan sehari-hari. Dimasukkannya bahasa Sunda dalam kurikulum Provinsi Jawa Barat sangat membantu dalam melestarikan kebudayaan Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui, remaja zaman sekarang lebih senang mengikuti budaya Barat dan kurang simpati dengan budaya sendiri. Sangat disayangkan bila budaya yang menjadi salah satu identitas bangsa punah hanya karena kesenangan semata dalam mengikuti zaman, yang malah kebanyakan bernilai kurang baik. Upaya dalam memperbaiki ini sudah mendapat respon yang baik dari pemerintah. Jadi, pelaksanaan pembelajaran bahasa Sunda di sekolah, termasuk pelestarian budaya. Berikut kelas bahasa Sunda ini. Ya, hari ini kita coba ulangan bahasa Sunda. Jumlah soal 35 soal PG, hiji soal esai. 35 soal PG, hiji soal esai. Nanti silakan kamu mengerjakan di lembar jawaban. Ya, ini tes pertama. Nanti Bapak bagikan soalnya ya. Oke, tidak dicoret-coret. Bapak, masih Pak. Oke, dengar semuanya. Daun sederhana. Ya, di sana ada 35 soal PG, satu esainya tidak tertuliskan di sana. Satu soal esainya adalah kamu membuat, oke dengarkan, simak baik-baik. Kamu membuat rancangan rapat seperti yang pernah kalian catat begitu ya. Rancangan rapat persiapan hari ulang tahun lab school atau Hut Lab School. Di antaranya yang mengerjakan tentukan temanya, kegiatannya apa saja dalam rangka hari ulang tahun lab school. Yang ketiga, pertama tema, 2 kegiatan, 3 waktu dan tempat, terakhir dana. Apa? Ya. Dana. Apa aja Pak tema? Tema. Ya. Tema lalu ini kegiatan, waktu, tempat dan dana. Ya. Oke.
Oke, silakan kerjakan, tidak kerjasama dan diskusi. Silakan. Apa saya mah? Sejen apa? Sejen lain, istilah lain. Tema, kegiatan, tempat, dan Sistemnya mau satu meja satu soal. enggak. Satu orang satu soal. Oke. Minta ya. Terus kan ujung-ujungnya kan apa? Misalnya ada orang nulis artikel di blog gitu kan. Terus habis itu di komen-komen kan banyak yang kayak mohon izin kopas. Nah itu kan kalau misalnya kayak gitu jatuhnya plagiat apa enggak? Enggak, soalnya kan kayak Udah dia udah izin. izin walaupun nggak sampai kayak proses hukum bla 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 gitu kan, cuman jatuhnya orang yang punya ciptaannya itu udah tahu kalau ciptaannya dia dipinjam. Berarti jatuhnya tuh plagiat itu tuh pertama kenapa salah itu tuh cuma gara-gara orang nggak minta izin gitu doang Iya. kan? Berarti salahnya tuh cuma gara-gara orang itu. Lah terus kalau misalnya ada barang-barang yang kayak emang diprotek secara hukum, kayak yang copyright itu kan pasti ada kayak pengacara yang ngurusin, ngerti nggak? Nah kalau misalnya kayak gitu minta izin, pasti kalau misalnya kayak ada website apa, pasti kan pengarang-pengarang kayak gitu ada website apa. Terus ntar lo ngomong izin ini ya, padahal benda itu tuh udah di copyright, boleh dong jatuhnya. Ya kalau nggak boleh pasti yang punya ngomong kan. Emang yang punya tuh emang nyariin ya, gue kesel dah. Yang punya juga gak bakal nyariin. Lagi sih. pula itu udah Apalagi tersebar luas gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang bikin buku untuk dibeli, pasti kan dibaca orang, pasti kan Iya. itu dijadiin sumber ya. Ya. Terus yang salah apa? Nggak mungkin dibatasin. Udah lu baca segini, yang lu boleh tahu cuma segini. Kalau lu dapat lebih dari itu, ya udah jangan diambil gitu kan. Nggak mungkin. Apa kontranya sih? Makanya gimana caranya lu bisa ngedukung plagiat gitu loh? Plagiat boleh kenapa? Oh, karena Sebutannya sih bukan plagiat boleh, karena itu ada hak kita di situ, Iya. bukan plagiat boleh. Kenapa plagiat nggak usah dihukum? Kenapa? sudah itu tuh. Kalau udah disebut plagiat itu pasti udah pelanggaran, jadi harus boleh dihukum. Nah kita harus bahas kita kenapa dia nyari nggak usah harus dihukum. pro-nya, ngerti nggak? Kenapa kontranya. kita Iya. harus kontra kalau plagiat itu nggak usah dihukum. Plagiat itu Plagiat, oke. Nggak usah dihukum. nggak semua jenis keplagiatan itu merugikan yang punyanya gitu, ngerti gak? Jadi kayak buktinya gini deh, kalau misalnya lo emang nggak mau punya lo yang udah lo copyright itu nggak mau diplagiatin, ya udah nggak usah lo share. Jadi gak usah kayak lo punya makalah tapi lo share ke internet. Brandly gitu. Iya, kemana. Jadi kan orang pasti selain jadi contoh itu bakal di copy gitu loh. Kalau lo emang gak mau harusnya jangan. Jadi kayak sebenarnya kalau terjadi kegiatan keplagiatan itu nggak sepenuhnya salah si plagiatnya. Jadi dia nggak seharusnya dihukum, tapi boleh ditindaklanjuti, tapi nggak harus dihukum, ngerti nggak maksud gue? Ya didenda atau itu hukuman juga. Plagiat sebenarnya tuh plagiat tuh diambil untuk apa sih? Palingan yang disebut plagiat itu kan kayak kita bikin makalah aja kita pasti ditanya kan sumbernya dari mana. Itu kan jatuhnya jadi nggak plagiat. Iya. Dianggap bener-bener plagiat tuh yang kayak gimana gitu. Definisinya yang benar-benar caplok abis tanpa usaha itu namanya plagiat. Terus nggak masukin sumber. Iya, nggak masukin Terus sumber. orang anggapnya, oh lu keren gini, ini lu bikin sendiri ya. Gitu. Iya. Iya, Punya itu dia gitu. malah lebih meledak daripada punya si orang aslinya. Itu yang jadi masalah. Kan berarti hoki-hokian aja ya. Kalau misalnya orang yang bikin, misalnya gini, lu tahu kan banyak video-video musik yang di YouTube itu plagiat-plagiat. Tapi Ya, lu ya. kalau misalnya jadi ada originalnya, pasti yang kayak originalnya tuh ini. Terus orang plagiat, terus orang bikin dengan ide originalnya itu, dia bikin yang jauh lebih Variasinya. bagus. Terus karena dia lebih famous, orang jatuhnya lebih suka yang punya dia. Iya. Tapi kan itu kan enggak apa ya, kalau misalnya diplagiat terus habis itu dikopas terus dikembangin yang lebih bagus, bukan itu jatuhnya jadi kayak sekadar inspirasi doang gitu loh. bukan Ah plagiat. iya benar. Ya itu makanya gue bilang kalau yang disebut plagiat itu udah pasti boleh dihukum. Nah yang sekarang kita masalahin adalah
siapa itu plagiat, apa itu plagiat. Karena ada beberapa Garis-bawahin dulu. iya, karena ada beberapa hak yang sebenarnya bisa dibilang itu bukan hanya orang-orang yang merasa tersinggung. Ah, itu nggak boleh kayak gitu. Kalau Kompas ya iya gue terinspirasi dari lu, terima kasih gitu kan ujung-ujungnya. Ya kayak gitu maksud gue. Nah, terus misalnya gue kayak gitu, terus gue nggak akan. Terus kenapa nggak mesti dihukum? Kembali ke situ lagi. Kembali ke situ. Udah amatin ah, kebanyakan muka gua.